Di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga saya yang berjudul komponen-komponen komputer. Bisa dilihat di sini alat peraga yang telah saya buat. Di sini ada beberapa komponen yang saya akan jelaskan. Nanti ada power supply, DVD room, keyboard, motherboard, hard disk, mouse, kabel VGA, kabel VGA, back panel, dan kabel SATA. Oke, jadi di sini yang pertama ada motherboard. Jadi motherboard ini bisa dikenal juga dengan papan sirkuit. Jadi di motherboard ini ada beberapa komponen yang digunakan sebagai atau terhubung untuk menjalankan kinerja dari komputer. Di sini ada prosesor, ada slot RAM, ada slot VGA, ada slot SATA, slot power, dan ada. Setelah dari motherboard, kita naik ke atas di bagian motherboard di sini. Nah, di sini ada yang namanya heatsink. Heatsink ini fungsinya untuk mendinginkan si prosesor. Jadi dengan adanya heatsink, panas si prosesor akan menjadi lebih rendah tingkat kepanasannya. Jadi si komputer bisa bekerja secara maksimal. Setelah dari kipas atau heatsink, di sini juga ada yang namanya back panel. Back panel ini terdiri dari beberapa slot. Yang pertama ada slot VGA, slot USB, dan slot audio, lalu ada slot LAN. Setelah itu lanjut lagi, di sini ada yang namanya slot power. Ini namanya slot power. Slot power ini adalah mengalirkan arus dari listrik ke komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian RAM. Ini adalah RAM atau kepanjangannya adalah random access memory. Jadi kegunaannya ini untuk menyimpan data sementara. Di mana sih letak RAM? RAM itu letaknya biasanya dekat dengan heatsink atau dengan prosesor. Di sini letak si RAM. Jadi RAM-nya kita taruh di sini, kita sesuaikan dengan si kaki-kakinya. Bisa kita lihat, ini ada pin atau kaki-kaki si RAM. Jadi kita sesuaikan dengan si slotnya. Jadi seperti ini posisinya telah terpasang. Oke. Setelah itu kita lanjut ke hard disk. Ini adalah hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data secara permanen. Jadi hard disk ini ada beberapa tipe, ada tipe SATA dan tipe IDE. Jadi yang kita gunakan ini adalah tipe si IDE. Jadi tipe IDE ini menggunakan powernya 4 kaki. Beda dengan SATA. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke DVD room. Nah, ini adalah DVD room. Bisa kita lihat DVD room ini adalah alat penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat kerja jenis optical drive. Jadi dia membaca menggunakan optikal. Biasanya digunakan untuk membaca DVD atau CD. Ya, di sini dia juga menggunakan media kabel. Di sini dia menggunakan kabel SATA untuk mentransfer data dari DVD room masuk ke dalam ke dalam hard disk atau bisa dibaca oleh si komputer. Setelah itu, setelah dari DVD room, bagian LAN card. LAN card ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan dari komputer ke internet. Kenapa kita harus menggunakan LAN card lagi? Sedangkan di di motherboard sudah ada yang namanya LAN card. Jadi LAN card di motherboard itu ada batasannya. Sedangkan LAN card yang ini itu dia mempunyai kecepatan lebih daripada LAN card yang ada di motherboard. Makanya bagi beberapa orang yang memang bekerja di bidang jaringan, mereka harus menggunakan tambahan LAN card di komputernya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke namanya power supply. Jadi power supply ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Jadi setelah arus AC masuk ke dalam power supply, dia berubah menjadi arus DC dan dibagikan ke motherboard. Di sini ada kabel yang namanya pertama kabel power. Kabel power ini fungsinya untuk menyuplai
arus dari power supply ke dalam motherboard supaya si motherboard ini memiliki arus supply untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada di motherboard. Oke, next selanjutnya kita masuk ke kabel VGA. Kabel VGA ini berfungsi untuk untuk mengirim sinyal video ke monitor. Jadi dari si motherboard disalurkan sinyalnya ke monitor supaya ada tampilan outputnya dari bagian input dan ada yang output atau yang eksternalnya. Nah, ini adalah slot untuk si VGA eksternalnya. Dan ini adalah kabel IDE. Kabel IDE adalah berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan hard disk dengan DVD ROM. Sama juga seperti kabel SATA. Kabel SATA juga sama fungsinya untuk menghubungkan si hard disk atau si DVD ROM ke motherboard. Selanjutnya di sini ada konektor 20 atau 24 ATX. Nah, ini saya bilang tadi yang menyuplai arus ke dalam si motherboard. Jadi arus listrik setelah masuk dia disuplai melalui kabel ini. Jadi kabel ini posisinya ada di sini. Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya kabel konektor 4 pin. Ini namanya kabel konektor 4 pin. Fungsinya apa? Kabel konektor 4 pin ini dia menyuplai arus listrik khusus ke prosesor. Jadi selain ada yang 20/24 juga ada yang 4 pin. 4 pin ini khusus ke prosesor saja. Letaknya di sini dekat back panel biasanya. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa komponen lagi. Di sini ada keyboard. Keyboard ini jelas fungsi untuk apa? Untuk mengetik atau untuk menginput data berupa huruf dan angka atau simbol. Setelah itu, di sini juga ada mouse. Mouse ini juga untuk menginput. Di sini inputan mouse adalah untuk menggerakkan kursor di dalam sebuah komputer atau monitor. Fungsinya untuk memindahkan atau mengklik icon si aplikasi.